Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada ustadz-ustadzah yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang dan hadir di sini untuk mengikuti diseminasi yang saya akan paparkan nanti, ya. Pertama-tama kepada yang terhormat Ibu Siti Mudrika selaku fasilitator saya, kemudian Bapak Nyamat selaku pengajar praktek atau PP saya, kemudian yang saya hormati juga Ibu Puji Astuti STSPD selaku sekolah di SDIT Umar bin Khattab kita tercinta. Kemudian yang saya hormati juga Ustadz-Ustadzah SDIT Umar bin Khattab yang sudah menyempatkan waktunya tadi untuk datang dalam diseminasi ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian sholawat serta salam saya selalu haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Oke teman-teman, langsung saja ya saya mulai acara pada pagi ini. Hari ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata saya. Ini baru rancangan ya Bapak Ibu, jadi diseminasi budaya positif yang nantinya akan kita terapkan di sekolah kita tercinta ini, yaitu di SDIT Umar bin Khattab Juwana. Sebelumnya untuk biar fresh, biar ustadz-ustadzah fokus, kita breaking dulu ya. Kita breaking dulu untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini. Biasanya juga ini dilakukan untuk murid-murid kita sebelum melakukan pembelajaran supaya mereka lebih semangat lagi, seperti itu. Nah ini clue-nya ya. Jadi nanti kebagian semuanya, jangan khawatir ya. Clue-nya adalah lihat bulan ya, lihat bulan. Clue-nya yang pertama lihat bulan, tapi jangan menatap ke langit ya Ustadz-ustadzah, kata ini masih pagi. Kemudian yang kedua itu bulan kedua. Jadi kita nanti bukan dipaksa ya untuk mengarang. Nah, mengarang cerita yang bagus-bagus. Mengarang semoga karangan kita ini menjadi kenyataan. Gitu ya. Dimulai dari saya dulu ya, bisa dilihat dulunya, dipikirkan baik-baik sebelum nanti ustadzah dan ustadz ini saya tunjuk muter gitu saja ya, biar fresh. Karena saya lagi baik hati, saya akan memberikan tiket untuk semua ustadz-ustadzah di SD kita ini berlibur ke Filipina. Lanjutkan Ustadzah Kusum, monggo. Karena iya, alhamdulillah karena saya lagi ulang tahun hari ini, jadi saya dapat tiket dari suami saya untuk pergi berlibur ke Eropa. berlibur ke Eropa. Tujuh Ustazah. Ke Ustazah Enik. Terima kasih. Alhamdulillah di bulan ini dapat rezeki dari Allah yang tidak disangka-sangka. Di bulan ini saya akan berangkat bersama keluarga berlibur ke Belgia. Ustazah Hasanah. Mau kemana juga? Karena bulan ini saya sedang kejatuhan rezeki yang banyak juga. Saya ingin mengajak orang tua saya pergi ke Rusia. Alhamdulillah karena momen terindah dengan suami mau menghadiahkan honeymoon yang kedua. Saya
Saya diajarkan Uzbekistan. Ustazah Endang. Alhamdulillah. Insya Allah nanti liburan PAS 1 PAS 1 ya, liburan PAS 1 semoga Allah ridho berangkat kembali bersama suami tercinta ke Arab Saudi. Pak Anto selanjutnya. Ajak kita juga. Karena saya ya keponakan mau lahir, saya diundang 2 bulan lagi mau ke Korea. Rusia. Ini karena angan-angan saya mau ke Arab, nggak keturutan, jelas dapat tiket ke Riyadh. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Semoga angan-angan yang kita ucapkan tadi ya, karena ucapan itu adalah sebuah doa, semoga dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, bisa saya lanjutkan ya. Itu tadi sekedar SBG kecil-kecilan dari saya. Semoga pikiran dan jiwa raga teman-teman yang hadir di sini bisa segera fokus ke sini gitu ya. Lanjut. Yang pertama tentang kesepakatan dalam forum diseminasi kali ini ya, yang akan saya paparkan hari ini juga berkenaan dengan sebuah kesepakatan. Biasanya di awal pembelajaran ya, ustadz-ustadzah kita membuat kesepakatan atau keyakinan kelas sama murid-murid semuanya gitu ya. Jadi kita juga harus seperti itu. Tolong ustadzah Rusuk untuk mengetikkan di sini ya, nanti kesepakatan yang harus kita sepakati itu apa saja, nanti bisa dikeluarkan unek-uneknya dalam forum diskusi ini untuk dituliskan ustadzah Rusuk di PowerPoint-nya gitu ya. Ada usulan ustadzah? Misalnya kalau mau ke kamar mandi harus izin dulu gitu. Ada usulan? HP di silent. Oke, ayo Ustazah Kusu, monggo silakan dituliskan HP di silent ya. Usulan bagus Ustazah Endang, jadi supaya tidak berdua ya, supaya tidak menduakan saya di sini. HP harus di silent. Terus kemudian yang selanjutnya ada usul lagi. Ustadz Anto monggo. Tanya atau izin untuk datang dengan sopan. Oke, bagus sekali ya, ketika mengembangkan pendapat harus dengan kata-kata yang sopan. Selanjutnya ada usul lagi, monggo untuk kesepakatan kelas kita. Monggo Ustazah ini. Teman-teman di kelas bersama-sama menjaga kebersihan kelas. Oke, tetap menjaga kebersihan kelas ya. Tetap menjaga kebersihan ruangan ini berarti. Kemudian selanjutnya, Ustazah ini tetap menjaga kenyamanan. Ada yang lain lagi, boleh makan, minum. Setuju? Boleh minum ya, kalau minum boleh ya. Boleh minum Ustazah, tolong. Sudah ya, cukup ya Ustazah. Jadi
sepakati bersama. Yang pertama, menghargai siapapun nanti yang berpendapat, kemudian bertanya ya, jadi pendengar yang baik, kemudian HP di silent, kemudian mengutarakan pendapat dengan kata-kata yang sopan, menjaga kebersihan ruangan, menjaga kenyamanan, dan boleh minum ya. Lanjut. Jadi hari ini kita akan membahas 6 poin penting. Yang pertama yaitu disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam segitiga restitusi. Jadi semoga nanti ke-6 poin ini bisa tersampaikan dengan lancar dan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ini tadi, 6 pilar poin yang penting yang sudah saya sebutkan dari poin 1 sampai 6. Yang pertama, kita akan membahas tentang disiplin positif terlebih dahulu. Disiplin positif sendiri yaitu suatu cara atau penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi ini mungkin tidak ada unsur paksaan, kemudian tidak ada unsur pujian, penghargaan. Jadi anak-anak kita nanti dituntut untuk bisa menumbuhkan motivasi internal dalam diri mereka supaya bisa melaksanakan nilai-nilai kebajikan yang sudah ditekankan pada pilar profil pelajar Pancasila, seperti itu. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi dari diri anak itu sudah menumbuhkan kesadaran untuk melakukan sesuatu hal yang bersifat positif tanpa disuruh. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Jadi nilai-nilai kebajikan tadi sudah tertanam pada profil pelajar Pancasila ya. Yang ke-6 pilarnya itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Saya mohon Ustadz-Ustadzah nanti kita menyanyi bersama tentang lagu profil pelajar Pancasila. Sudah bisa semua ya? Yuk kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pakai gerakan ya Ustadz-Ustadzah ya. Yuk 1 kali lagi yuk, lebih semangat lagi. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Selanjutnya setelah disiplin positif ada motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu terdiri dari 3 poin yang harus kita pahami dan laksanakan ya. Jadi yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi memang mungkin murid-murid kita semuanya beranggapan seperti itu. Mereka menurut dengan kita biasanya karena untuk menghindari hukuman.
Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi untuk mendapatkan pujian, kemudian biasanya kita itu memberikan bintang-bintang prestasi gitu ya. Itu tujuannya, salah satu tujuannya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti dari poin ketiga ini yang lebih bagus ya Ustaz-Ustazah ya, daripada poin satu dan yang kedua. Jadi semoga nanti murid-murid kita di SD kita itu untuk lebih memilih menerapkan, memotivasi dirinya sendiri dari dalam, itu merujuk pada poin yang ketiga. Ya, yang pertama saya akan bahas adalah tentang penghargaan. Biasanya memang untuk membuat mereka menjadi semangat belajarnya itu juga butuh penghargaan. Tapi di sini dimaksudkan bahwa penghargaan itu malah membuat mereka tidak baik. Jadi sebenarnya penghargaan itu malah tidak baik sebenarnya. Dihukum oleh penghargaan. Jadi pemberian penghargaan itu ada dampak negatif. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya seperti apa? Ketika kita sebagai seorang guru itu memberikan misalnya bintang prestasi, sering memberikan mereka hadiah, itu mereka akan meminta terus dan mereka melakukan itu karena faktor hadiah. Misalnya ketika kita tidak masuk kemudian digantikan guru yang lain, itu biasanya aku nggak mau, semoga aku kasih hadiah, mana bintang prestasinya, seperti itu. Jadi itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Kemudian yang kedua, penghargaan itu bersifat menghukum. Jadi mereka selalu diberikan penghargaan ketika ketika disuruh melakukan hal yang lain oleh seseorang guru yang lain, ya mereka tidak mau melakukan. Kemudian yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan yang menurut kita tidak efektif dan merusak hubungan seperti tadi ya. Jadi mereka hanya fokus pada satu guru yang mereka benar-benar ustazah itu yang sering ngasih penghargaan seperti itu. Nah di sini ada, setelah penghargaan tadi kita bicara tentang sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi. Ini di sini ada beberapa tindakan yang guru sering lakukan. Jadi nanti saya minta ustazah untuk menjawab apakah itu merupakan hukuman atau sebuah konsekuensi. Sebelumnya saya akan jelaskan kalau hukuman itu tidak ada kesepakatan antara guru dan murid. Misalnya, saya beri contoh, ketika ada anak terlambat, itu ustazahnya memberikan hukuman lari lapangan misalnya 5 kali. Nah itu tidak ada kesepakatan, anak tidak tahu, dan hukumannya itu tidak sesuai kenyataan yang ada. Misalnya ketika terlambat itu harusnya konsekuensinya apa kira-kira ustazah? Kalau konsekuensi itu ada kesepakatan antara kita dan murid seperti keyakinan yang sudah dibuat. Jadi hukumannya itu konsekuensinya mengacu pada tindakan yang sudah mereka lakukan. Misalnya ketika menyobekkan buku teman, berarti konsekuensinya harus mengganti buku yang baru. Nah, itu termasuk konsekuensi. Tapi kalau hukuman, ketika ada anak menyobek buku temannya harus push up 100 kali, nah itu namanya hukuman. Sudah tahu bedanya ya? Jadi kalau hukuman itu bersifat memaksa dan tidak ada kesepakatan antara guru dan murid. Sedangkan konsekuensi itu tadi ada kesepakatan dan mengacu pada perbuatan yang sudah dilakukan itu seperti apa. Nah kita lihat untuk nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari di
push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Menggunakan sepatu seharian itu ya memang sedino ya dia pakai sepatu terus harus. Oh gitu, berarti maksudnya kemana ini Ustazah? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, jadi nanti kita lihat apakah hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Coba kita lihat. Nah, jadi benar ya, benar semua tadi. Wah, 100 buat Ustazah semuanya. Tepuk tangan. Jadi benar ketika murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu adalah sebuah hukuman. Jadi semoga kita nanti tidak akan menerapkan hukuman ya ke anak murid kita, lebih menumbuhkan motivasi internal dalam diri mereka untuk bisa tadi menyebarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi hukumannya itu ada jangka pendek dan jangka panjangnya itu loh Ustazah. Jadi ketika anak itu pernah kita hukum dan mereka tidak terima dalam hatinya, itu akan terkenang sampai mereka tua nanti. Dan ketika masuk sekolah itu tidak boleh Ustazah. Jadi mungkin lebih bisa diganti dengan berangkat sekolah tepat waktu seperti itu. Tidak boleh mencontek, nah itu juga tidak boleh. Bisa diganti mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Jadi tidak diperbolehkan menggunakan kata-kata yang bersifat negatif. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas. Jadi setiap anggota itu perlu belajar senang melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman. Jadi tidak ada kata-kata negatif di dalam. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah daun. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah daun. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Oke, ini sama-sama ya. Putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Ayo, silakan. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah daun. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang.
Sudah semangat ya, Ustaz-ustazah ya, semangat lagi, terpompa lagi energinya. Kita lanjut, sekarang kita ke kebutuhan dasar manusia. Jadi koncone, ada masalah seperti itu nggih? Pasti biasanya itu kelas 4 apa? Pengen minta jajan, pengen, tapi merebut paksa, itu yang namanya nggak pengen ya. Nah itu untuk bertahan hidup, misalnya di rumah itu belum sarapan karena mereka tergesa-gesa berangkat ke sekolah jadi belum sarapan. Nah itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ingin mendapatkan perhatian dari teman-temannya. Dia melakukan sesuatu yang tidak baik, caper istilahnya ustaz-ustazah ya. Biasanya anak-anak itu seperti itu, caper ustaz-ustazahnya, teman-temannya. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan dasar penguasaan. Jadi mereka pengen dianggap yang paling pintar, yang paling bisa. Oh ini loh aku bisa. Oh ini loh nilaiku bagus, nilaiku jelek. Jadi pengen diakui penguasaannya. Kemudian yang keempat kebebasan. Jadi mereka ingin bebas tanpa ada larangan dari siapapun. Misalnya merebut barang temannya dengan paksa. Dia ingin merasakan kebebasan, bebas melakukan sesuatu yang dia mau. Kemudian kesenangan, nah ini untuk kesenangannya mereka mengajak bermain, tertawa, iya itu untuk memenuhi kebutuhan dasar kesenangan untuk mereka. Lah ini ada sebuah studi kasus, jadi ada sebuah permasalahan ya. Anggap saja ini permasalahan yang ada di SDIT. Jadi nanti saya akan bagikan kertas satu-satu, silakan bisa dipecahkan kasus ini itu. Nah, dari poin yang kelima poin ini yang mana? Dari permasalahan itu mereka ingin pemenuhan kebutuhannya itu poin yang mana? Apakah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, ataukah untuk kesenangan belaka gitu ya. Nah jadi bisa dipahami ya ustaz-ustazah alasannya seperti apa gitu ya. Ada alasannya ya, disertai alasan juga. Yuk silakan, monggo ustazah Rasana bisa dibagikan ke teman-temannya. Nanti dituliskan pemenuhan kebutuhan dasar apa yang mereka ingin tonjolkan di studi kasus ini. Saya bacakan untuk permasalahannya. Ibu Zulaika, guru wali kelas 4, sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya. Namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Ini tidak cerita baik-baik ya ustaz-ustazah ya. Jadi mereka, si Tommy ini meminta bekal tapi dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika ini, apa yang akan Anda lakukan? Kemudian menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Nah, silakan bisa dikerjakan ya, bisa dipecahkan, bisa dikasihkan solusi untuk si Tommy ini. Untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan atau kesenangan, apakah malah semuanya? Memecahkan sebagai guru yang baik harus bisa memberikan solusi ke peserta didiknya dalam menghadapi permasalahan apapun yang menimpa peserta didik kita ya. Sudah selesai? Oke, sudah selesai. Yuk silakan, siapa yang mau mengemukakan pendapatnya dengan kasus si Tommy ini? Siapa? Apa?
memberikan solusi untuk kasus si Tommy ini. Silakan, monggo. Kita simpulkan dulu kasusnya, baru cari solusi. Oh gitu ya. Nah, ini saya kemukakan dulu kasusnya seperti apa ya. Jadi ini ada seorang murid yang bernama Tommy. Wah, ini anaknya ganteng, tinggi, putih ya, besar. Nah, tapi si Tommy ini selalu meminta bekal makan siang teman-temannya, tapi dengan cara memaksa, tidak dengan cara yang baik-baik. Mungkin langsung diloyok ya. Nah seperti itu Ustadz Manto. Jadi kita sebagai seorang pendidik ketika melihat permasalahan seperti itu di depan mata kita sendiri, itu apa yang harus kita lakukan? Apakah langsung dijewer si Tommy ini? Kan tidak mungkin. Apa langsung disuruh membersihkan kamar mandi selama 1 minggu? Kan ya tidak mungkin. Ya silakan Ustadz-ustadz yang mau mengemukakan pendapatnya. Nah dong Oke. Monggo Ustazah Mulan, tepuk tangan untuk Ustazah Mulan. Oke. Kalau menurut saya ada banyak sekali kemungkinan. Nah, misalnya bisa kali kalau si Tommy ini nggak sarapan, jadi bisa untuk bertahan hidup. Tapi kalau di sini saya melihat kan setiap hari. Masa iya anak gak dikasih sarapan orang tuanya setiap hari. Nah, dan si Tommy ini memintanya dengan cara memaksa. Jadi kalau menurut saya ini hanya kesenangan belaka dari si Tommy. Karena menurut saya si Tommy ini hanya iseng-iseng saja meminta makanan temannya untuk melihat ekspresi wajah temannya yang kesal karena dimintai makanan terus. Jadi kan kadang ada anak, Tommy minta makanan kok terus kayak gitu. Jadi si Tommy ini hanya iseng buat melihat ekspresi kesal dari teman-temannya yang dimintai makanan tersebut. Itu menurut saya. Solusinya apa solusinya? Solusinya apa? Iya, solusinya sekalian. Ya, solusinya sekalian. Ya. Oh jadi nanti kita berikan solusi sama-sama seperti itu ya Ustazah ya. Oke. Ya kita beri tepuk keren untuk Ustazah Mulan. Tepuk keren. Ustazah Mulan keren. Oke, ada pendapat yang lain lagi, masa cuma 1? Ayo monggo. Ya monggo Ustazah Ana, silahkan. Ini untuk solusinya ya Ustazah ya, dari misalnya tadi dari kasus yang disampaikan dan mungkin alasannya dari Ustazah Mulan tadi, salah satu cara untuk menanganinya, Bu Zulaiha bisa mengajak Tommy untuk duduk bersama, kemudian ditanya alasannya kenapa kok dia setiap hari sering meminta jajan ke temannya. Nah, dari alasan itu kita bisa memberikan pengarahan. Misalnya Tommy bilang, aku pengen kok jajannya karena aku gak pernah makan jajan itu, jajannya enak, sementara aku itu tidak pernah dibelikan mamaku gitu. Nah, kita bisa mengarahkan. Jadi sebagai guru kita tidak langsung memberikan solusinya, tapi kita mengajak anak untuk menggali solusi sendiri. Misalnya kalau kamu pengen, bagaimana cara yang baik? Kan gak harus meminta secara paksa. Bagaimana coba? Kan meminta secara paksa itu tidak baik gitu. Iya, aku bisa meminta secara baik-baik. Iya. Kalau misalnya tidak dikasih gimana Bu? Ya kita minta dengan baik-baik. Kalau memang tidak diberi, mungkin kita bisa meminta orang tua kita untuk membelikan gitu. Seperti itu Ustazah. Terima kasih. Oke, terima kasih jawaban yang sangat luar biasa dari teman-teman
semuanya. Nah, jadi nanti kita akan pecahkan sama-sama ya untuk studi kasus si Tommy ini. Jangan pernah sekali-kali untuk menghakimi Tommy dulu ya. Kita tidak tahu masalahnya seperti apa. Nah, ini untuk jawabannya itu ada bermacam-macam ya, Ustaz-ustazah. Jadi alasannya itu ada banyak sekali tadi, dari poin 1 sampai poin 5 tadi. Untuk poin yang pertama, ini bisa saja Tommy ini pemenuhan kebutuhan dasarnya adalah untuk bertahan hidup ya. Misalnya tadi memang tidak dikasih sarapan sama orang tuanya, itu kemungkinan yang pertama. Tapi kok ya setiap hari ya, ini apakah orang tuanya terlalu sibuk atau bagaimana, kita juga tidak tahu. Kemudian yang kedua tentang kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia ingin merasa teman-temannya itu perhatikannya. Wah, ini aku jadi artis karena meminta jajan temanku setiap hari, seperti itu. Kemudian yang ketiga karena penguasaan ya, jadi takut dengan dia menuruti semua keinginannya. Jadi si Tommy ini memang paling karena badannya yang besar itu ditakuti sama teman-temannya, itu alasan yang ketiga. Kemudian yang keempat karena kebebasan, dia merasa bosan dengan makanannya diberikan atau dibawakan sama orang tuanya. Akhirnya di sekolah dia melampiaskan semuanya dan meminta paksa jajan teman-temannya. Kemudian yang kelima, nah ini tadi yang disebutkan Ustazah Mulan ya. Jadi Tommy ini hanya kesenangan belaka, ingin melihat, ini sebenarnya tidak penting ya Ustazah, tapi ya ada anak seperti itu ya. Jadi memang setiap anak itu spesial, memiliki karakter berbeda-beda. Jadi ingin menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Ketika melihat itu semua, dia merasa senang. Nah, untuk solusi dari masalah Tommy ini, kita perlu yang namanya sebuah posisi kontrol, sebuah restitusi. Ya, jadi untuk menghadapi permasalahan apapun yang ada di peserta didik kita wajib menggunakan posisi kontrol yang namanya restitusi. Jadi posisi kontrol restitusi itu ada 5. Yang pertama itu adalah guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai seorang pemantau. Kemudian yang kelima adalah guru yang bertindak sebagai seorang manajer. Jadi kita nanti bisa melihat posisi kita sebenarnya ada di mana. Poin 1, 2, 3, 4 atau 5. Nah, ini adalah perbedaannya ya. Jadi 5 posisi kontrol pada diri seorang pendidik itu. Yang pertama ada penghukum. Nah, ini biasanya ketika kita memberikan hukuman kepada murid kita itu menggunakan kata-kata dengan nada yang lebih tinggi. Tidak mungkin memberikan hukuman dengan nada yang halus, itu tidak mungkin. Jadi menghardi terus muncu-muncu ya biasanya. Nah, ini yang saya rasa tidak boleh dilakukan di lembaga manapun. Jadi ada kata-kata yang kalau kamu tidak melakukannya, awas, rasakan sendiri akibatnya, gitu ya. Kemudian hasilnya ke peserta didik nanti dampaknya sangat luar biasa buruknya ya. Nanti peserta didik bisa jadi malah memberontak. Kemudian ketika menghindari hukuman, akhirnya mereka berbohong untuk menutupi kesalahan mereka. Bisa dibaca sendiri ya Ustazah. Kemudian itu untuk posisi kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, buat rasa bersalah. Nah, ini nadanya lebih halus. Kita bisa diajak duduk bersama, kemudian ya mengatakan ibu kecewa, ibu guru kecewa tentang apa yang kamu lakukan hari ini. Nah, itu nadanya lebih halus. Kamu seharusnya sudah tahu, tapi kenapa kamu membuat ibu stres? Nah, biasanya seperti itu ya, itu membuat rasa bersalah. Nah, ini posisi teman. Biasanya ada kata-kata, ayo lakukan demi ibu nah, gitu ya. Masa kamu tidak mau, tidak ingat?
ibu guru pernah membelikan kamu bakso. Nah, itu biasanya itu posisi teman. Kalau pemantau itu seorang pemantau itu sudah tahu peraturan yang kita sepakati, kemudian dia bertindak sebagai pengawas saja atau pemantau. Misalnya dia ditanyakan ketika apa peraturannya peserta didik, pasti peserta didik juga sudah tahu sebenarnya kesepakatan yang kita sepakati itu seperti apa. Kemudian ini yang posisi yang paling baik adalah posisi sebagai manajer, itu kita dituntut untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang permasalahannya, kenapa anak itu melakukan kesalahannya itu. Kemudian dan kita ini yang paling penting mencari solusi bersama. Dan yang disuruh mencari solusi bukan kita Bapak Ibu, tapi anaknya sendiri. Bagaimana dia bisa memperbaiki diri dan mulai kapan dia bisa berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, ini yuk kita jawab sama-sama biar lebih mahir dalam mengetahui posisi kontrol diri kita sebagai seorang guru itu pada di bagian mana. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, berarti siapa yang mengatakan 5 posisi kontrol? Termasuk di posisi yang sebagai apa ini? Untuk pernyataan nomor 1. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ayo. Nah, ini penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, kemudian pemantau dan manajer. Jadi ada 5 ya. Sekali lagi, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Yuk, pernyataan yang pertama, posisi yang mana? Pembuat rasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah belajar melakukannya. Apa teman-teman? Penghukum. Yuk coba kita lihat nanti apakah benar. Ayolah lakukan demi ibu. Nah, teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau, kamu selalu yang paling terakhir. Oh iya, jadi kan kok fokus sekali ya Ustazah. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Ini muncul ini biasanya. Pak, penghukum, coba kita lihat cek. Wih, betul semua ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi semoga diharapkan kita mampu menjadi seorang manajer untuk peserta didik kita ya. Jangan jadi seorang penghukum. Nah, jadi posisi kontrol restitusi itu diantaranya yang paling baik tadi adalah posisi kita sebagai seorang manajer ya. Sebagai seorang manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan sebuah solusi bersama ya. Kemudian selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat beserta identitas positif pada diri seorang murid. Nah, ini adalah sebuah segitiga restitusi. Jadi ketika anak melakukan sebuah kesalahan, ada tahapan-tahapan kita dalam menyelesaikan masalahnya. Jadi tidak langsung betul-betul selesai, pasti ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, karena bentuknya segitiga pasti ada poin 3 yang terpenting. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi kita buat senyaman mungkin, situasi senyaman mungkin walaupun peserta didik kita melakukan kesalahan. Jangan sampai mereka malah takut untuk bercerita pada kita. Jadi stabilkan identitasnya dulu.
kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian selanjutnya adalah menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi kita tidak salahkan dulu kita, dan jangan ketika ada peserta didik kita melakukan kesalahan, jangan langsung dihakimi di depan teman-temannya. Itu yang tidak boleh. Kita ajak duduk bersama di ruangan yang berbeda, biar ada biar bisa bicara dari hati ke hati. Itu ya Ustazah ya. Kemudian yang kedua adalah menstabilkan identitas. Tadi yang pertama ya, sama ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ustazah juga pernah melakukan kesalahan, misalnya kalau ada yang terlambat ya. Bukan berarti Ustazah itu rajin dan berangkat tepat waktu gitu ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menggunakan kata-kata yang membuat mereka nyaman. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini bersama-sama. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi nanti insya Allah peserta didik kita tidak akan takut dan malah enjoy, mau terbuka dan bercerita kepada kita. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu contoh kata-kata yang bisa kita nanti berikan kepada peserta didik yang melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, setelah menstabilkan emosi, ya, kita baru validasi tindakan yang salahnya itu di bagian mana. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, jadi cara memvalidasi tindakan yang salah ditanyakan dulu, apakah ketika ada murid terlambat ya, apakah misalnya Mas ini tahu perbuatan terlambat itu salah apa benar, itu ditanyakan dulu. Jadi kalau mengatakan salah berarti dia sudah tahu dan kita tinggal memvalidasinya. Seperti itu Ustazah. Kemudian nah ini kata-katanya yang bisa kita nanti ucapkan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu, kenapa kok melakukannya. Gitu. Maka kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul misalnya. Ketika biasanya anak putra itu ya yang sering cekcok sama temennya, kemudian timbul perkelahian, nah, itu bisa ditanyakan dengan memvalidasi tindakan yang salah ke mereka. Kemudian baru kita tanyakan keyakinan kelas kita yang sudah dibuat. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di kelas. Nah, kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Gitu. Nah, jadi sudah ada yang ditanyakan, Ustazah ini sudah selesai. Jadi 6 pilar materi yang saya berikan pagi ini sudah selesai, dari disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan juga segitiga restitusi. Ada yang ingin ditanyakan? Oh, monggo Ustazah Kulsum. Ya, di bagian ini yang di poin 3 tadi Ustazah tentang keyakinan kelas ya. Kenapa kok pembuatan keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata tidak depan atau kata-kata yang yang negatif ya? Kenapa Ustazah? Ya, terima kasih, pertanyaannya sungguh luar biasa dan jeli sekali ya Ustazah. Jadi padahal menurut saya tadi sudah menjelaskan secara detail, tapi sebelum detailnya, nah ya di sini saya akan mencoba menjawab. Nanti
ketika karena saya juga masih belajar ya, dan kita sama-sama belajar, jadi kita cari solusi bersama-sama seperti itu ya. Ya, pertanyaannya tadi adalah kenapa kok ketika membuat keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata negatif atau kata tidak. Ya, jadi benar Ustadz-ustadzah, membuat keyakinan kelas itu ketika sudah menggunakan kata negatif, tidak gitu ya, tidak boleh mencontek, tidak boleh terlambat, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh. Mikirnya anak itu sudah negatif dulu. Ketika anak mendengarkan kata tidak, itu mesti ya nanti sudah negatif dan pikirannya itu lebih ke arah hukuman. Ya, lebih ke arah hukuman. Oh, berarti kok dieleng-eleng malah hukumannya bukan keyakinannya gitu. Tapi ketika pernyataannya itu bersifat positif, itu ngadu ke api. Misalnya bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Nah, itu lebih enak didengar juga ya Ustadz-ustadzah ya. Dan ketika ditempel di poster dibuat besar di kelas itu, anak membacanya itu juga aura positifnya muncul, bukan malah aura negatif yang berisi tentang hukumannya gitu. Itu Ustazah Kulsum ya. Terus ada pertanyaan lagi? Sudah cukup ya Ustazah ya. Oke, terima kasih. Demikian, semoga materi yang saya paparkan hari ini dapat menginspirasi untuk Bapak dan Ibu semuanya. Semoga kita bisa menerapkan apa yang kita pelajari hari ini ke peserta didik kita ya. Ketika peserta didik kita melakukan kesalahan, kita bisa menyikapinya dengan menggunakan tadi segitiga restitusi. Jangan langsung dicadat terus dihukum, dicalon ya. Kita cari duduk permasalahannya dulu. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan rekan sejawat kita. Oke, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.